2 Timotius 1 ayat 7 berkata, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan itu adalah roh, tetapi bukan datang dari Tuhan. Berapa banyak saudara dihinggapi ketakutan, kekhawatiran. Takut itu macam-macam. Bisa takut dilukai juga. Takut melukai juga bisa. Takut miskin juga bisa. Banyak takut dengan situasi kejadian yang belum akan datang. Ketakutan itu menyerang dan dipakai iblis. Kalau saudara terus takut, ada roh yang menguasai pikiran, perasaan saudara. Saat mana saudara tidak tenang, saat saudara goyah, saat saudara tidak bisa lagi mengasihi, ingat Tuhan telah memberikan roh pneuma, roh agape, roh kasih yang tidak ada syaratnya. Unconditional love, never ending love. Itu ada di dalam hidupmu saudara. Dan sopronismus, roh yang membangkitkan ketertiban dan ketenangan. Ada rest di dalam kehidupan saudara. Wow. Saudara, saya percaya di dalam musim selebrasi, musim yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mau menyatakan bahwa pribadinya, Tuhan itu, dia adalah pribadi yang memberikan satu kehidupan. Dan kehidupan ini saudaraku nyata. Sehingga pengharapanmu adalah pengharapan yang hidup. The living hope ya adalah pengharapan yang hidup. Saat seorang wanita berkata, apabila aku menjamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Ini adalah prinsip di dalam firman Tuhan, yaitu mempercayai kuasa kehidupan adalah datang dari Sang Pencipta. Dan pribadi itu saudaraku, dia memberikan pengharapan kepadamu. Apabila hari ini engkau juga menjamah saudaraku, yaitu kehidupan itu saudaraku. Apa yang akan terjadi di dalam hidupmu? Apa yang akan terjadi? Maka engkau akan memiliki pengharapan yang hidup. Saudara, kalau engkau punya kehidupan, kalau engkau punya satu pengharapan yang hidup, orang jumpa sama saudara, apa yang akan terjadi? Dia menjadi hidup, dia menjadi punya pengharapan. Menerima, menjamah itu saudaraku, percaya, menerima, menjamah itu saudaraku, saudara mengakui ada satu kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan yang tidak terbatas saudaraku. Nah, mengapa kita perlu menerima ini saudaraku? Mengapa kita perlu menjamah ini saudaraku? Karena kuasa kehidupan inilah yang Tuhan mau nyatakan melalui kehidupan saudara. Karena saudaraku, melalui hidupmu ada kuasa kehidupan saudaraku. Yang membawa satu kehidupan yang luar biasa saudaraku. Dan ini saudaraku mengatasi segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala macam roh yang mematikan saudaraku melalui hidupmu. Saat orang putus harap, saat orang kecewa, saat orang masuk kepada masalah persoalan, saat mereka ada di dalam lembah saudaraku. Saat mereka jumpa dengan engkau, mereka menjadi pribadi yang diangkat hidupnya. Mereka menjadi orang-orang yang saudaraku menerima kehidupan langsung. Oleh karena engkau hidupmu membawa kehidupan. Kehidupan yang datang daripada Tuhan. Living hope. Firman Tuhan di dalam Efesus ya saudara berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Dosa dan pelanggaran menjadikan kita mati di hadapan Tuhan. Karena satu orang yang berbuat dosa. Sehingga dosa itu diturunkan dan diwariskan. Ini bukan hanya perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa kita lahir karena ada dosa yang sudah diwariskan di dalam kehidupan kita. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti apa? Jalan dunia ini. Ayat 4 berkata, oleh kasih karunia-Nya yang besar, Dia telah menghidupkan kita. Kita sekarang hidup. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Begitu banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari sebenarnya saudaraku, dia adalah pribadi yang sudah berbeda. Saudara adalah pribadi yang berbeda. Saudara bukan lagi datang dari dunia ini. Saudara datang dari atas. Dahulu ia demikian. Tetapi saudaraku, banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa dia punya akses untuk menyentuh kehidupan yang sudah ada. Bahkan ditaruhkan di dalam hidupnya dia. Mengertikah saudara bahwa di dalam hidupmu ada kehidupan? Dulu memang engkau mati oleh pelanggaran, oleh dosa. Dulu memang engkau terbatas karena mengikuti jalan daripada penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa di angkasa ini. Tetapi saat engkau mempercayai Tuhan dan saat engkau mempercayai firman-Nya saudaraku, kehidupan itu ada di dalam engkau. Tetapi
Sadarkan engkau bahwa hidupmu ada akses di dalam Tuhan. Saudara bisa langsung kepada Tuhan. Langsung kepada pribadi yang mengasihi saudara, yang menginginkan saudara, yang menciptakan saudara. Tidak lagi ada chasm. Chasm itu adalah jurang yang memisahkan. Jurang yang begitu besar, saudaraku. Banyak orang percaya mereka masih membawa jurang pemisah yang begitu lebar. Sehingga mereka berpikir mereka tidak pernah bisa datang kepada Tuhan. Atau kalaupun mereka berpikir bisa datang kepada Tuhan, kalau mereka berpikir mereka sudah melakukan banyak yang baik. Melakukan banyak yang baik. Di dalam kasih sayangnya, jurang itu sudah ditutupi oleh salib, saudaraku. Sehingga hidup kita tidak lagi terpisah. Engkau tidak terpisah dari kasih Allah. Engkau tidak terpisah oleh kemurahan Allah lagi. Engkau tidak terpisah oleh semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Alkitab berkata, Dia sudah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Dia. Walaupun dahulu kamu hidup jauh dari Allah, sekarang engkau sudah diperdamaikan. Itu buat hidupmu. Sekalipun dahulu engkau hidupmu tidak mengenal Allah, bahkan dari dalam hatimu memusuhi Dia, dan dalam pikiranmu tidak menginginkan Dia, itu dulu. Tetapi oleh kasih sayangnya, karena engkau percaya, engkau sudah didamaikan. Tidak lagi terpisah. Saya tahu banyak orang, saudaraku, terbatas hidupnya. Saya tahu banyak orang, saudaraku, masih bergumul dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, dan sempat jatuh, gagal, dan tidak mampu untuk meresponinya dengan benar. Hidupmu berbeda, saudaraku. Sehingga engkau bukannya bergumul, berjuang, dan saudaraku tidak bisa keluar dari dosa dan pelanggaran. Atau engkau menikmatinya. Tetapi engkau bisa melihat pengharapan. Dan engkau datang dan menyentuh kehidupan itu. Sehingga membuat engkau tidak ingin pernah kembali lagi kepada masa kekelaman, masa kegelapan. Masa, saudaraku, penolakan, pengabaian. Dan masa di mana engkau hidup di dalam semua pelanggaran-pelanggaran itu. Living hope. Dan di dalam Kolose 1:22 di sini dikatakan, untuk menempatkan kamu, saudaraku, kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan. Menempatkan engkau menjadi orang yang tidak lagi tercampur dengan dunia ini. Dan dikatakan tak bercacat di hadapannya. Di sini ekletos ditambahkan a, saudaraku, yang berarti tidak dapat ditemukan. Itu kekurangan, saudaraku. Itu kecacatan. Ketidakmampuan itu tidak ada. Di dalam Tuhan, saat engkau menyentuh kehidupan itu, hidupmu dijadikan semuanya utuh, saudaraku. Tidak lagi ada cacatnya. Yesus, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Bukan hanya buat kita saja, ternyata, saudaraku, untuk dosa seluruh dunia. Posisi kita sudah ada di seberang bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya kita, tetapi bangsa-bangsa juga sebenarnya, saudaraku, mereka sudah diperdamaikan, saudaraku. Tapi, saudaraku, hidup mereka belum ada di seberang. Kitalah orang-orang yang membawa dan menyeberangkan mereka bersama-sama. Tidak lagi ada jurang pemisah. Claim, saudara. Claim it, saudaraku. There is no more chasm. Tidak lagi ada jurang pemisah. No more chasm. Sejak engkau didamaikan oleh Tuhan. Ini, saudaraku, didamaikan. Saudara menjadi satu, saudaraku. Ada pengharapan yang hidup. Sejak itu ada pengharapan yang hidup. Di situ antara engkau dengan Tuhan tidak lagi terpisah. Apapun masa lalumu, bagaimanapun engkau memulainya, apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, seberapa gelap hidupmu yang paling gelap yang dunia ini bisa berikan, bahkan penguasa kegelapan yang mencengkram hidup orang-orang tidak dapat mempertahankannya. Kenapa engkau tidak percaya bahwa hidupmu sudah ada di dalam terang? Karena itulah, saudaraku, kamu sekarang harus bertekun dalam iman. Bertekun itu tidak berhenti. Kita tidak mau berhenti, saudara tidak mau perlu berhenti. Saudara bertekun dan saudara tetap teguh dan tidak bergoncang. Kenapa begitu banyak saudara diberikan firman Tuhan? Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menopang hidupmu. Karena firman itu menopang, menjagai, dan
memegangi semua yang ada. Nah, kalau hidup saudara gampang dan mudah bergoncang, saudara bertekun di dalam firman, yaitu bertekun di dalam iman saudara, saudara mengejar dan haus akan firman, engkau tidak akan pernah dapat bergeser dan tidak dapat digeser dari pengharapan Injil yang utuh ini, saudaraku. Banyak orang, saudara, karena dia tidak mengenal, dia menjadi takut dan khawatir. Bahkan di dalam banyak situasi yang belum terjadi, bahkan tidak juga akan terjadi. Tetapi orang bisa menjadi takut. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketakutan itu adalah roh, tetapi bukan datang dari Tuhan. Kalau saudara terus takut, ada roh yang menguasai pikiran perasaan saudara. Tetapi dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kuasa yang begitu kuat. Dan ini datang dari Tuhan. Ketakutan itu roh jahat, bukan roh yang benar. Dan Tuhan memberikan rohnya yang ada di dalam saudara. Dia mampu meledakkan semua batasan, semua ketakutan itu. Dan dia membukakan jalan buat saudara. Kalau engkau menghadapi, saudaraku, gunung yang terjal menjadi penghalang hidupmu, gunung itu diledakkan, saudaraku. Engkau mengalami tembok yang menghalang hidupmu, tembok itu diledakkan karena ada dunamis di dalam hidupmu, ada dinamit di dalam hidupmu. Engkau perlu menggerakkan dinamo yang ada di dalam hidupmu itu, di dalammu yang Tuhan berikan itu. Melatihnya, memutarnya, saudaraku. Di awal rasanya sukar untuk mempercayai bahwa yang gelap begini bisa jadi terang, itu tidak mungkin. Kalau tidak itu nyala, saudaraku, rumah satu istri, rumah itu gelap. Maka banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, hidupnya gelap. Karena dia tidak menyalakan dinamo yang sudah Tuhan berikan. Itu listrik ada di dalamnya, saudaraku. Kekuatan dinamo itu sudah diberikan. Dia memberikan roh yang membangkitkan listrik. Memberi terang. Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan itu, saudaraku, membuka jalan. Dia membangkitkan, saudaraku, segala batasan dalam hidupanmu. Segala ketidakmampuan di dalam hidupanmu. Saudara hanya perlu memulainya. Amin. Bagaimana menyalakannya? Dengan saudara mempercayai. Dengan saudara mempercayai, mendeklar, mengambil firman Tuhan itu. Mempercayai, melihat firman itu. Dan melihat kembali bahwa di dalam engkau ada kuasa itu. Hidupkan kembali hidupmu. Nyalakan kembali hidupmu. Amin, saudaraku. Kobarkan kembali hidupmu di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan memberikan itu kepada saudara. Dan disitulah ada agape, kasih. Kekuatan itu, saudaraku, bukan menggebu-gebu untuk menyerang orang lain. Tapi di dalam kasih untuk menerangi orang lain. Dan sangat tertib. Sopronismus, sound mind. Ada ketenangan di jiwa saudara. Semua intimidasi, semua cara yang dunia berikan, cara tipu daya, memakai orang manusia, memakai keadaan situasi, saudaraku, engkau akan tetap tenang. Bangkitkanlah kuasa yang dahsyat itu. Amin, saudaraku. Living hope. Engkau perlu membangkitkannya. Engkau punya pengharapan yang hidup. Jadi saudara dapat membangkitkan. Awaken the great power within you. Dan yang bagian yang terakhir. Satu kisah saya mau ceritakan buat setiap saudara. Jadi di zaman seorang anak raja, namanya Raja Daud, punya anak, saudaraku. Keturunan-keturunannya. Anak ini bernama Yosafat dan dia menjadi raja. Satu kali dia didatangi laskar yang besar dari Laut Asin di seberang, dari Edom. Kejadian ini sangat wajar menjadikan Yosafat takut. Karena itu begitu banyak menyerang ini dia. Dia menjadi sangat takut. Anak-anak Tuhan, ada hal yang bisa mendatangi hidupmu yang menjadikan engkau takut. Tetapi buat saya yang sangat personal dan menarik, firman Tuhan berkata demikian. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saat engkau takut, apa yang menjadi keputusanmu? Siapa yang engkau cari? Pertolongan model apa yang engkau harapkan? Harusnya engkau mengharapkan pertolongan yang datang dari Tuhan. Bukan datang dari manusia. Sekalipun yang engkau datangi manusia. Tapi Tuhan memakai manusia untuk menolong hidupmu. Bangsa-bangsa ini datang. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi semuanya ini, datang menyerang kami. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Pernahkah hidupmu mengalami kondisi seperti itu? Engkau sangat terpuruk. Engkau sangat gagal. Engkau sangat tidak mampu lagi.
Atau engkau dalam kondisi yang baik tetapi engkau gagal meresponi dengan benar. Engkau tidak mampu meresponi benar. Engkau tidak mampu lagi ramah. Engkau tidak mampu lagi tersenyum. Engkau tidak ada sukacita lagi. Sebenarnya keadaanmu baik. Tetapi ada hal terjadi dalam hidupmu membuat engkau sukar untuk tersenyum. Pernahkah engkau berpikir engkau perlu mencari Tuhan untuk hal seperti itu? Karena itu bukan datang dari Tuhan. Kami tidak mampu. Engkau tidak mampu, saya tidak mampu lagi. Yosafat berkata, tidak lagi kami bisa melawan dengan apapun juga, kami tidak bisa. Kami tidak ada cara. Tetapi mata kami, tetapi hati kami tertuju hanya kepadamu. Mata, hati, pikiran tertuju kepada siapa, saudaraku? Ini bukan hanya dalam kondisi sukar. Ini dalam kondisi terbatas justru menjadikan itu kesempatan di dalam hidupmu. Untuk menunjukkan ada Tuhan yang masih bisa engkau tuju. Karena Tuhan berkata matanya menjelajah seluruh bumi. Dan dia memperhatikan dan mencari setiap anak-anaknya, setiap anak manusia ini saudaraku. Yang bersungguh hati dengan dia dan dia mau memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan kepada dia. Itu firman Tuhan saudara. Sehingga apa yang datang daripada Tuhan ini. Lihat, dia mengembalikan hidupmu lebih daripada yang sudah-sudah. Beginilah firman Tuhan kepadamu dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, Allah, Tuhan yang berperang. Tuhan Yesus hidup, dia masih bekerja. Dia mau engkau paham, dia mau engkau mengenal itu. Dan dikatakan demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Oh, di dalam kehidupanmu tidak perlu engkau tarik otot sama orang lain. Engkau tidak perlu berdebat mulut dengan dia. Engkau tidak perlu saudaraku memperjuangkan segala macam caramu. Untuk berpikir cara tikungan sana tikungan sini. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Keesokan harinya mereka, Yosafat ini tetap maju. Oh, kenapa tidak duduk tunggu-tunggu aja? Karena perlu maju. Jadi di dalam persoalan, di dalam masalah, saudara perlu tetap menghadapinya. Tetapi menghadapinya dengan benar. Menghadapinya dengan janji, memegang janji dan menerima janji Tuhan. Dan saudara percaya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dia bukan siapkan pasukan perangnya, mengganti cara semuanya, mengubahnya. Dan dia menyiapkan sekarang rombongan penyanyi. Untuk menyanyikan pujian untuk Tuhan saudaraku. Memberi tempat kepada kuasa Tuhan untuk bekerja. Berapa banyak di dalam kehidupanmu saudaraku, Tuhan tidak punya tempat untuk bekerja. Kuasa Tuhan tidak ada waktu yang kau berikan untuk dia nyatakan. Tidak ada ruang untuk dia bisa menyatakan kuasanya. Dia tidak punya tempat. Kenapa? Karena engkau memadatinya, engkau yang meresponinya, engkau yang melakukannya, engkau yang membalasnya. Sehingga Tuhan tidak ada peran di situ sama sekali. Engkau menutupinya. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di sana. Orang di sono, saudaraku, mereka menutupi. Sehingga tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Tidak ada tempat bagi Tuhan untuk bekerja. Beri tempat kepada Tuhan bekerja. Beri ruang kepada Tuhan bekerja. Beri waktu ada Tuhan bekerja di situ saudaraku. Beri. Dan karena itu janji Tuhan sehingga yang mereka lakukan adalah apa saudaraku? Mengangkat tim puji-pujian. Menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ya saudaraku, menarik sekali ya saudaraku. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyi pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir. Untuk apa saudaraku? Harus menyanyikan lagu buat Tuhan dan menyanyi untuk Tuhan. Ternyata saudaraku, Tuhan mau kita menyadari saudaraku. Dan mau kita mengandalkan, mau kita tahu bahwa kedahsyatan Tuhan itu pasti sanggup dan melampaui untuk memberi hanya kemenangan kepada saudara. Saat engkau menyanyikan pujian, saat engkau saudaraku mempercayakan hidupmu kepada dia. Engkau mulai mempercayakan diri, mempercayakan hidupmu. Dan engkau mempercaya kedahsyatan Tuhan itu melampaui segala hal yang sedang mendatangi hidupmu. Dan ada tempat untuk dia bisa bekerja saudaraku. Dan kemenangan itu diberikan kepada engkau. Apakah engkau dalam hidupmu menyadari bahwa kedahsyatan Tuhan itu luar biasa melampaui segala masalah persoalan. Dan dia ada di pihakmu. Amin, dia ada di pihakmu. Saudaraku, saat mereka datang mereka lihat semuanya sudah menjadi mayat. Mereka menguti semua jarahan, segala kambing domba,
kerbau sapi, pakaian, perhiasan semua. Untuk mengumpulkan itu, membawanya pulang, saudaraku, butuh 3 hari. Justru itu menjadi penyediaan begitu luar biasa buat mereka. Tahu gak saudaraku, di dalam lembah kekelaman, dalam titik terendah menjadi titik terindah. Lembah yang paling bawah menjadi lembah di mana menjadi lembah yang terindah, saudaraku, dalam kehidupanmu. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari itu, karena dia tidak melihat kuasa kebesaran Tuhan. Bagian kita, pengharapan yang hidup, declare the glory of God with praises, dengan puji-pujian. Amin, saudaraku. Nyatakan itu. Nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Kemuliaan Tuhan kita dengan segala pujian, saudaraku, dengan segala hormat. Kalau engkau sadar, saudaraku, bahwa setiap yang jahat dan yang melemahkan itu bukan datang dari Bapa, saudaraku. Disinilah engkau akan bisa mendeklarasikan kuasa, kekuatan, puji-pujian kepada Tuhan. Bahwa kedahsyatan ini datang dari Tuhan untuk membela hidupmu. Amin. Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Mereka tidak naik ke atas bukit untuk mendeklarasikan kemenangan. Dan mereka kumpul di lembah. Adakah waktumu mengalami lembah? Lembah kekelaman, lembah baka. Apapun yang kau sedang alami. Aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan ada menyertai aku. Bapa ada menyertaimu. Dia ada di dalam setiap lembah kehidupan. Hari keempat mereka kumpul di lembah. Tetapi saudaraku, dikatakan di sanalah mereka memuji Tuhan di lembah itu. Di dalam lembah kekelaman itu engkau memuji Tuhan. Di dalam lembah keterpurukan itu engkau masih bisa menyembah Tuhan. Di dalam lembah ketidakjelasan, saudaraku, engkau masih bisa menyembah Tuhan. Di dalam lembah kegelapan itu saudara bisa menyembah dan memuji Tuhan. Saudaraku, di dalam lembah tanda kutip keterpisahan itu, saudaraku, engkau masih bisa memuji Tuhan. Lembah berakah. Bahasa Indonesia menjadi lembah pujian, sebenarnya itu lembah berkat. Pengharapan yang hidup, season of celebration. Hari ini diperhadapkan kepadamu kehidupan saja. Kalau engkau mengalami kekosongan, engkau mengalami di ambang kemunduran, ketakutan, kematian, Tuhan mau mengembalikan kepadamu kehidupan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau engkau belum bisa melihat ujung maksud kehendak Tuhan, hari ini juga Tuhan memberikan pengharapan yang hidup itu. Sehingga engkau bisa melihat kehidupan. Tempat ini saya mau berdoa buat hidupmu, saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap saudara yang engkau sedang diperhadapkan kepada situasi kegelapan, ada di dalam lembah kegersangan, tidak ada penyertaan rasanya, kekosongan, mengalami hampa, ditinggalkan, merasa ditinggalkan, sendiri, merasa sendirian. Bapa, Tuhan itu ada. Dia ada. Ingat, tidak lagi ada jurang pemisah. Engkau punya akses langsung kepada Dia. Dan kasih setianya itu begitu besar. Dia mau engkau mengalami kasih sayangnya yang begitu kuat. Ada dinamis di dalam hidupmu. Ada kekuatan yang dahsyat di dalam hidupmu. Nyatakan itu. Awaken the great power. Bangkitkan kehidupan, kuasa yang dahsyat itu di dalam hidupmu. Nyatakan itu. Dan saudaraku, jadikan itu puji-pujian, kesukaan, pengagungan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapakku berdoa buat anak-anakmu, buat saudara-saudaraku kekasih ini. Setiap kekelaman digantikan dengan perang, dengan sukacita. Setiap ketakutan digantikan dengan kuasa, kekuatan, kasih, pengharapan, dan kepercayaan yang begitu kuat. Kasih karunia ini mengangkat. Setiap keterpurukan diruntuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus digantikan dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini ada buat mereka. Semua ini Tuhan sediakan untuk mengangkat hidup mereka kembali. Mengangkat hidup mereka kembali. Ada pengharapan yang hidup.
Saya mau taruhkan kepada setiap saudara. Saat saudara menyanyikan lagu ini sekarang, engkau mendeklar tidak lagi ada jurang pemisah. Tidak lagi ada jurang pemisah. Di dalam kegelapan malam, di dalam ketakutan hidupmu, engkau bisa datang kepada Tuhan. Engkau punya full access yang Dia menyediakan. Kasih setia dan kasih karunia-Nya buat hidupmu. Engkau lihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di tengah-tengah kesunyian, ketidaktahuan siapapun, Dia telah bangkit. Dia telah hidup. Dia telah meninggalkan kuburan, kematian itu. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga engkau saat percaya kepada Dia, engkau benar-benar menjadi orang yang full, penuh di dalam pengharapanmu itu. Pengharapan yang benar-benar tidak bisa mengecewakanmu lagi.